Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video review materi aplikasi mikrobiologi industri dari kami. Iya, kami. Saya dan partner saya tentunya. Di video kali ini, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai pembuatan media dan penanaman jasad renik. Nah, kenapa di pembukaan video ini saya tidak bersama partner saya seperti di video-video sebelumnya? Ya karena pada video kali ini ada yang berbeda guys dari video-video sebelumnya. Penasaran bukan? Nah, jadi kalian harus menyimak video ini dari awal sampai akhir. Check it out. Tunggu dulu sebelum masuk ke materi yang akan kami sampaikan, tentu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ririn Eka Mawarni, NPM 1903-10117 dari Paralel A, Grup A, Sesi A2. Tentunya bersama partner saya yang akan mengambil alih video setelah ini. Mbak Irma sekarang lagi kerja, kuliah atau gimana? Iya, lagi kuliah. Lagi kuliah, wah kebetulan kita sama nih. Mbak kuliah di mana? Di UPN. Di UPN, wah ternyata kita sama. Oke, kita sama. Jurusan apa Mbak? Di ilmu komunikasi. Wah ternyata beda. Oke guys, jadi di sini saya tuh mau tanya-tanya dikit Mbak, boleh nggak? Iya. Boleh ya. Menurut Mbak nih, yang Mbak ketahui tentang mikroba itu apa? Tuh, kecil. Oh kecil, boleh. Lagi apa ya? Kalau menurut Mbak, mikroba itu sesuatu yang kecil tadi bisa lebih banyak, ditambah lebih banyak, menjadi lebih banyak nggak? Bisa Ya? Bisa. Ya kan kita emang tahu sendiri kan ya, di alam kan emang bakteri atau dan lain sebagainya, mikroba itu kan bisa bereplikasi jadi lebih banyak. Nah kalau misal dikembangkan sama manusia itu bisa nggak? Maksudnya dijadiin banyak sama manusia? Bisa ya? Caranya gimana kalau sama manusia? Nggak tahu. Nggak tahu ya, oke, nanti kita akan tanya-tanya ke narasumber yang lain lagi, oke? Dadah. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini kita mau tanya-tanya lagi nih sama narasumber yang kedua. Siapa nih Mbak? Dengan siapa nih? Perkenalkan, nama saya Firda dari UPN juga, jurusan UPN. Administrasi Bisnis. Oke, jadi kita sama-sama UPN ya, cuma beda jurusan aja. Jadi gini Mbak, jadi saya ini sedang praktikum ini pembuatan media dan penanaman jasad renik. Jadi media ini buat pertumbuhan mikroba salah satunya. Kalau menurut Mbak nih, yang Mbak ketahui tentang pembuatan media atau media itu sendiri apa? Media, kurang tahu ya saya. Sepertinya kalau menurut saya tuh media itu kayak tempatnya mungkin ya. Kalau enggak media dia dipublikasikan seperti YouTube, TV, atau itu tadi tempatnya sepertinya. Oke, ternyata menurut Mbak Firda kayak berarti itu kayak tempat kayak pertumbuhan penanamannya gitu ya? Iya, seperti media tanam. Atau seperti media tanam atau media secara umumnya kayak televisi dan lain-lain. Oke, nanti juga kita akan bahas apa sih yang benar itu gimana nanti di video selanjutnya. Oke, jangan lupa, dadah. Guys, jadi kita mau tanya-tanya lagi nih ke narasumber kita yang ketiga. Ini ada siapa Mbak? Halo teman-teman, nama saya Aruni. Saya jurusan saya Sastra dan Bahasa Inggris dari Universitas Airlangga. Oh, ternyata dari UNER jurusan Sastra Bahasa Inggris ya? Iya. Ya. Coba kita cek nih, kita tanya. Jadi gini Mbak, saya kan praktikum ini ya, pembuatan media untuk penanaman jasad renik. Nah, jadi salah satu buat ngembangin mikroba atau jasad renik itu bisa pakai media pertumbuhannya gitu loh. Nah, menurut Mbak nih, apa yang terbesit di pikiran Mbak ketika mendengar pembuatan ini? Sejujurnya aku kurang paham sih tentang pembuatan media penanaman jasad renik ya, kayak gitulah maksudnya. Kurang paham juga mungkin. Kalau menurut aku
tentang media ini mungkin lebih ke itu ya, ke video YouTube atau masuknya ke media YouTube. Karena kalau TV mungkin itu lebih general sih, acara-acara general gitu, mungkin nanti itu lebih masuk ke YouTube sih kalau menurut aku. Oke, menurut Mbak Brunit berarti media itu kayak perantaranya apa ya? Kayak sebuah ya media, media kayak biasanya tuh ya. Oke, nanti kita bahas lagi apa sih yang benar, pengertian yang benar dari pembuatan media, dari penanaman jasa training. Oke, di video selanjutnya. Nah, itu tadi beberapa survei yang kita lakukan kepada orang-orang mengenai pengetahuan mereka tentang media pertumbuhan mikroorganisme. Nah, dari jawaban mereka itu tidak ada yang salah, guys. Namun di sini saya dan partner saya akan menambahkan dan menjelaskan lebih mendalam mengenai pembuatan media pertumbuhan dan penanaman jasad training. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Jadi pada dasarnya mikroorganisme itu dapat tumbuh secara alami dan buatan. Nah, kalau secara alami mikroorganisme itu dapat tumbuh dan berkembang biak di alam. Nah, kalau secara buatan ya mikroorganisme itu tumbuh dan berkembang itu di suatu tempat atau media buatan. Nah, dari sinilah jadi mengapa kita harus mengetahui tentang pembuatan media, karena pada dasarnya mikroorganisme itu dapat tumbuh dan berkembang biak itu kan secara buatan di suatu tempat atau media buatan ini. Nah, media buatan ini merupakan suatu tempat yang digunakan untuk bisa hidup, tumbuh, berkembang biak dan memperbanyak diri suatu mikroorganisme. Namun media yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme ini tidak sembarang media, guys. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jadi media ini kan merupakan substrat yang mengandung banyak nutrisi yang digunakan sebagai tempat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi salah satu syaratnya yaitu media ini mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang. Nah, mungkin ada beberapa syarat lagi yang nanti akan dijelaskan di penjelasan materi berikut ini. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tentang media ini, sebelum kita membuat media, pasti kita harus mengetahui bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan media ini. Bahan-bahan pembuatan media itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada bahan dasar, nutrisi, dan bahan tambahan. Yang pertama yaitu bahan dasar pembuatan media. Yang ke-1 itu ada air atau aquades. Jadi air atau aquades ini digunakan sebagai pelarut pembuatan media. Yang kedua itu ada agar. Jadi agar ini gunanya sebagai pemadat media. Jadi atau sebagai gelatin agentnya. Selain agar, bahan lain yang bisa digunakan itu seperti gelatin dan silika gel. Nah, setelah bahan dasarnya, kita juga harus mengetahui nutrisinya, karena pada dasarnya bahan dasar agar ini tuh belum memiliki nutrisi. Jadi kita harus ada tambahan nutrisi di media ini. Nutrisi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu secara makro dan mikro. Kalau secara makro, nutrisi ini dibagi menjadi C karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen, dan P fosfor. Nah, kalau secara makro, nutrisi ini dibagi lagi menjadi seperti zat besi, magnesium, atau tracer element atau elemen pelacak. Nah, setelah nutrisi kita punya bahan tambahan, di mana bahan tambahan ini merupakan bahan yang ditambahkan pada media dengan tujuan tertentu. Contohnya penambahan antibiotik pada media. Jadi antibiotik ini ditambahkan dengan tujuan untuk memperlambat atau menghambat pertumbuhan mikroba yang tidak diinginkan atau yang tidak ditargetkan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dari media pertumbuhan. Untuk jenis-jenis media pertumbuhan ini digolongkan atau dikelompokkan lagi menjadi 3, yaitu berdasarkan bentuknya atau sifat fisiknya, yang kedua berdasarkan komposisi bahannya, dan yang ketiga yaitu berdasarkan fungsinya. Untuk yang berdasarkan bentuknya atau sifat fisiknya, media ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada media padat, media semi padat, dan media cair. Di mana media padat ini merupakan
media yang mengandung agar itu sebanyak 15%. Jadi media ini bentuknya padat. Kalau yang media semi padat ini media yang mengandung agarnya itu sedikit, yaitu sekitar 0,3 sampai 0,4%. Jadi media ini tuh kenyal, jadi tidak padat dan tidak cair. Dan yang ketiga itu media cair. Di sini medianya tidak mengandung agar. Nah, yang selanjutnya yaitu media berdasarkan komposisi bahannya. Ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu media sintesis, media semi-sintesis, dan media non-sintesis atau alami. Jadi kalau media sintesis ini media yang berbahan dasar zat-zat kimia dan komposisinya itu diketahui secara pasti takarannya. Nah, kalau yang semi-sintesis ini dia itu campuran yang dari zat kimia dan alami. Dan itu beberapa komposisinya ada yang diketahui dan ada yang tidak. Kalau yang secara alami ini bisa langsung dibuat dari bahan-bahan alam medianya. Nah, setelah itu ada media berdasarkan fungsi atau tujuannya. Kalau berdasarkan fungsi dan tujuannya ini, media itu yang pertama ada media untuk isolasi. Jadi media untuk isolasi ini merupakan media yang digunakan untuk memindahkan mikroba murni dari mikroba yang bercampur. Jadi kalau kita menumbuhkan mikroba pada suatu media itu kadang yang tumbuh itu campur, tidak media murninya. Bukan mikroba murninya. Nah, dengan media isolasi ini kita gunakan untuk mengisolasi mikroba murninya. Nah, yang kedua yang berdasarkan fungsi atau tujuannya itu ada media selektif. Jadi di media selektif ini medianya itu ditambahkan zat tertentu yang gunanya untuk menghambat pertumbuhan kontaminan. Jadi ditambahkan suatu zat pada medianya. Nah, selanjutnya yang berdasarkan fungsi atau tujuannya itu ada media diperbanyak. Nah, media diperbanyak ini merupakan media yang ditambahkan nutrisi kompleks seperti serum, darah, atau kuning telur. Jadi media ini digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang tidak hanya membutuhkan nutrisi sederhana namun juga membutuhkan nutrisi kompleks. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada syarat-syarat pembuatan media. Nah, di sini teman-teman pastinya kan sebelum membuat media, agar media pembuatan itu bisa berhasil, kan kita harus tahu nih syarat-syarat pembuatan media. Jadi apa saja sih? Jadi yang pertama, tentunya semua peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan media harus dalam keadaan steril. Nah, kenapa sih kok harus dalam keadaan steril? Ya karena keadaan steril itu mencegah atau membuat mikroba atau bakteri lain yang tidak kita inginkan atau yang tidak kita tumbuhkan itu agar tidak masuk, agar tidak mengganggu jalannya pertumbuhan mikroba yang kita inginkan pertumbuhannya. Paham kan ya? Jadi semua peralatan harus dalam keadaan steril. Yang kedua, dalam pembuatan media, di dalam media itu harus terdapat nutrisi. Nah, kenapa kok harus ada nutrisi? Ya karena mikroba dalam tumbuh, dalam berkembang itu juga memerlukan nutrisi. Sehingga dalam media itu untuk mempertahankan hidup harus terdapat nutrisi-nutrisi. Begitu teman-teman. Terus ketika yang jelas dalam media itu harus sesuai tekanan osmosis, kemudian tekanan osmosis, kemudian pH dan lain-lain harus sesuai dengan pertumbuhan mikrobanya agar mikroba itu bisa tetap hidup. Nah, yang terakhir tentunya di dalam media itu tidak boleh ada bakteri atau mikroorganisme lain yang bisa mencegah terjadinya atau menghambat pertumbuhan mikroba yang kita inginkan tumbuhnya. Seperti itu. Nah, kemudian ngomong-ngomong soal nutrisi nih. Nah, pasti di dalam pertumbuhan media itu kan butuh nutrisi-nutrisi kan. Apa saja sih nutrisi yang dibutuhkan? Jadi nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme agar bisa tumbuh itu ada dua. Ada yang secara makro dan secara mikro. Secara makro ya ada kalsium, natrium, nitrogen, oksigen, magnesium, fosfor, kemudian besi dan lain-lain. Nah, kalau untuk nutrisi secara mikro
ya bisa kayak vitamin-vitamin, ion-ion tambahan dan lain sebagainya. Ya, jadi nutrisi ini sangat dibutuhkan ya. Jadi jangan lupa untuk memberikan asupan nutrisi, bantuan nutrisi agar mikrobiota tersebut yang kita inginkan tumbuh bisa tumbuh berkembang. Nah, kemudian gimana sih media itu bisa dikatakan layak, pertumbuhannya bisa dikatakan layak atau tidak? Nah, yang jelas warnanya. Jadi warnanya itu tidak harus normal, nggak boleh tidak normal ya tentunya. Nah, karena di situ kalau misal warnanya tidak normal pasti akan mempengaruhi pengukuran pH-nya, gitu ya teman-teman. Kemudian ada juga kekentalan juga ya mempengaruhi. Jadi harus pas, jangan terlalu padat dan lain sebagainya. Kemudian dalam pembuatan media dan penanaman jasad organik ini kan tentunya kita mengenal ya istilah inokulasi, inkubasi, ya kan. Nah, apa sih inokulasi dan inkubasi itu? Jadi kalau inokulasi itu merupakan suatu pekerjaan atau suatu proses di mana terjadi pemindahan media dari media yang lama ke media yang baru dengan ketelitian yang lebih tinggi. Itu namanya inkubasi, namanya inokulasi. Nah, kalau inkubasi gimana? Jadi kalau inkubasi itu kayak dia itu menjaga hasil dari inokulasi ini. Jadi hasil dari inokulasi ini disimpan ke dalam disimpan agar hasilnya itu tetap terjaga. Biasanya disimpan dalam inokulan di dalam inkubasi, ya disimpan dalam inkubasi itu. Kemudian ada metode-metode inokulasi. Apa saja sih? Jadi dalam metode-metode inovasi ini ada yang namanya metode tebar, ada yang metode tusuk, ada yang metode gores nih. Nah, kalau metode tebar ya tentunya inokulan itu ditebar secara merata ke dalam medianya, gitu kan, media tersebut. Nah, kemudian untuk media tusuk itu menusukkan atau apa ya namanya, memasukkan ujung jarum ose ke dalam inokulan, kemudian disebar secara merata ke dalam media. Nah, metode tusuk ini itu ya kayak gitu ya gambarnya, bisa dalam praktikum sendiri kita juga melakukan langsung kayak gitu ya. Kemudian ada metode gores. Nah, metode gores ini ya menggoreskan dengan cara menggoreskan. Nah, itu ada berbagai teknik, berbagai macam teknik. Ada yang dengan huruf seperti huruf T gitu ya. Ada yang zigzag, ada yang dengan kuadran. Nah, itu semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam praktikum ini yang kita lakukan itu memakai metode zigzag. Kenapa sih kok memakai metode zigzag? Ya karena dengan metode zigzag itu bisa kayak meratakan, meluas permukaan pertumbuhan mikrobiota tadi. Jadi semua permukaan medianya tuh bisa terkena penanaman itu inokulan dari inokulannya. Nah, cuma dalam pengambilan sampel atau untuk isolasinya itu kurang efektif ya. Mungkin lebih efektif memakai yang metode kuadran. Nah, karena bisa dilihat di paling titik yang paling akhir dari pengoresan itu biasanya yang paling diamati dengan mudah. Jadi sekian mungkin penjelasan dari kami, dari saya dan partner saya. Kalau misal ada kesalahan, mungkin kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.